Selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, hari ini kita mau melaksanakan kembali ibadah sekolah minggu. Tapi ibadahnya masih tetap di rumah bareng papa, mama, kakak, dan adik ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Kak Dewi mau minta adik-adik untuk menyiapkan diri, duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, nama minggu kita pada hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan topik kepedulian terhadap disabilitas. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kita yang pertama, Setinggi-tingginya Langit. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Adik-adik, sekarang kita mau telepon Tuhan Yesus. Kita mau berdoa dulu. Adik-adik, yuk kita telepon Tuhan Yesus. 5, 10. Adik-adik boleh ambil sikap berdoa. Kita mau serahkan kebaktian kita, ibadah kita pada hari ini kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa melaksanakan ibadah kami, ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, berkati acara ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti, agar ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Berkati hati kami juga Tuhan, agar kami bisa menerima setiap firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sama seperti topik kita pada hari ini, kepedulian terhadap disabilitas. Adik-adik, Tuhan Yesus mau kita juga menjadi anak-anak yang peduli kepada orang lain. Seperti Tuhan Yesus juga peduli terhadap orang buta, orang lumpuh. Tuhan Yesus sembuhkan, seperti lagu kita yang selanjutnya yang berjudul Ada Orang Buta. Begitulah kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, adik-adik siapkan dirinya dulu, boleh duduk yang rapi, boleh siapkan Alkitabnya agar kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita yang selanjutnya, Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Putri yang akan memimpin firman kita pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih dapat beribadah pada hari Minggu ini dan mendengarkan firman-Mu. Bapak, terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas sukacita dan berkat Tuhan yang telah Kau berikan kepada keluargaku dan juga kepada kami semua. Ya Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat berkumpul di sini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapak, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini dapat pelita bagi kami, dapat menjadi telaah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Adik-adik minta tolong Mama, minta tolong Papa untuk membacakan Alkitabnya bersama-sama. Kita mulai ya. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa yang mendapat aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Maksud dari nas firman hari ini adalah adik-adik harus mendengarkan didikan supaya adik-adik berada di jalan yang benar. Nah, Tuhan itu ingin kita selalu berjalan di jalan yang sesuai dengan perintahnya, supaya kita itu tahu yang mana yang salah dan mana yang benar. Nah, gimana sih supaya tahu caranya aku ini melakukan sesuatu yang salah atau melakukan sesuatu yang benar ya? Nah, Kak Putri kasih contoh nih. Nah, adik-adik tahu nggak mencuri itu? Adik-adik tahu nggak mencuri itu salah? Nah, Kak Putri beritahu adik-adik bahwa mencuri itu salah. Pasti adik-adik pernah kan diberitahu Mama dan Papa bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tuhan tidak suka orang yang mengambil barang milik orang lain. Mencuri itu adalah ketika adik-adik mengambil barang yang bukan milik adik-adik. Kalau adik-adik menginginkan barang itu, adik-adik harus izin. Meskipun itu punya abang, itu punya kakak, atau itu punya mama, atau punya papa, adik-adik harus izin supaya adik-adik tidak dianggap mencuri. Nah, contoh lainnya apa ya? Nah, supaya adik-adik tahu contoh yang lain, yang mana itu yang salah adalah
adik-adik mendengarkan didikan orang tua. Gimana sih maksudnya Kak Putri? Didikan orang tua, misalnya Mama menyuruh adik-adik bangun pagi, Mama menyuruh adik-adik menyapu, atau Mama menyuruh adik-adik jangan lasa-lasa kemana-mana, jangan lari-lari. Kenapa kalau Mama suka ngelarang-larang ya? Kenapa kalau Papa suka menyuruh-nyuruh? Itu adalah salah satu didikan adik-adik, supaya adik-adik tidak berada di jalan yang salah, supaya adik selalu di jalan yang benar. Nah, itu adalah maksud didikan yang Kak Putri maksud tadi, supaya adik-adik tidak hanya tahu mencuri saja yang salah, tapi adik tahu hal-hal yang lain yang salah, yaitu contohnya berbohong, melawan orang tua, mendorong temannya, suka mengejek teman. Itu adalah perbuatan yang salah. Supaya adik-adik tahu yang mana yang benar dan mana yang salah, adik-adik harus mendengar didikan mama, didikan papa, didikan mama, tante, didikan opung, ataupun didikan guru-gurunya. Nah, supaya adik-adik tahu yang mana yang benar dan mana yang salah, supaya adik-adik tahu adik-adik berada di jalannya Tuhan, adik-adik harus mendengarkan didikan. Kalau adik-adik disuruh, adik-adik misalnya mama papanya melarang ini, melarang berbohong atau melarang mengambil barang orang lain, maka adik-adik harus turuti supaya adik-adik tahu bahwa itu benar. Kalau misalnya adik-adik melawan, adik-adik tidak mendengarkan didikan mama dan papa, maka adik-adik akan semakin jauh dengan Tuhan. Adik-adik akan jalan di jalan yang salah. Nah, adik-adik mau nggak berjalan bersama Tuhan? Adik-adik mau nggak jadi anak Tuhan yang taat? Yang mau jadi anak Tuhan yang taat, angkat tangan, angkat tangan yang kuat, tinggi. Iya, adik-adik mau kan jadi anak yang taat dan mendengarkan firman Tuhan, melakukan semua firman Tuhan. Itu salah satu langkah kecil yang harus adik-adik lakukan adalah mendengar didikan mama dan papa. Kalau misalnya mama dan papa meminta tolong, atau misalnya mama dan papa mengatakan sesuatu yang baik, adik-adik harus mengikuti, supaya ketika orang lain menyuruh adik-adik berbuat sesuatu, adik-adik tahu itu salah dan adik-adik tidak akan melakukannya. Firman kita hari ini selesai. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan, firman yang Engkau sampaikan Tuhan melalui Kak Putri dapat menjadi terang bagi hidup kami. Ya Bapak, bantu kami Tuhan supaya kami berada di jalan yang benar, supaya kami mendengar didikan orang tua kami, supaya kami bisa mendengar didikan kami melalui mama dan papa. Ya Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kiranya nanti dan besok Tuhan kami dapat menjalankan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap kepada-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk kita kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita yang selanjutnya, Tanganku na met-met.